Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfira. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu materi yang saya bawakan adalah pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi dari buku filsafat ilmu ini kita akan mencari pemahaman tentang konsep-konsep ontologi dalam filsafat ilmu tersebut. Di sini dijelaskan, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno, yang awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi tersebut. Dan di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Kemudian, dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Kenyataan yang pertama yaitu berupa materi atau kebenaran, dan kenyataan yang kedua itu berupa rohani atau kejiwaan. Jadi, seperti yang diketahui, ontologi adalah cabang utama dalam filsafat yang berfokus pada studi tentang ada atau keberadaan. Jadi dalam konteks filsafat ilmu, ontologi itu merujuk pada pemahaman mengenai apa yang ada dalam realitas dan bagaimana kategori-kategori atau entitas tersebut saling berhubungan. Atau bisa disebut dengan kata lain, ontologi dalam filsafat ilmu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu yang ada, dan bagaimana entitas-entitas yang ada di dunia ini dapat kita pahami dan dikelompokkan. Jadi, berbicara tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas. Realita adalah kerealan, dan real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Kemudian, kata ontologi berasal dari perkataan Yunani. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Kemudian di sini ada beberapa teori-teori yang menjelaskan apa itu tentang ontologi tersebut. Yang pertama dari Neong Muhajirin. Dalam buku Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada atau yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Sementara itu, dari A. Dardiri dalam bukunya Humaniora Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dan kategori-kategori dari logis yang berlainan. Kemudian dari Sidi Ghazalbah dalam bukunya tercantum Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan diri sendiri. Kemudian dari Amsal Bakhtiar, dalam buku Filsafat Agama, ia mengatakan, ontologi berasal dari kata ontos, atau sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu yang wujud tentang hakikat yang ada. Kemudian di sini ada beberapa pengetahuan yang dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Jadi semua ilmu yang ada. Kemudian menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada atau yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani abstrak. Kemudian di sini term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Kemudian
Rudolf Goletschius membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Di sini disebutkan metafisika umum dimaksud adalah sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus dia masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat secara khusus membicarakan tentang alam semesta, sedangkan psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Dan teologi juga disebut di sini adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Di sini, di dalam pemahaman ontologi dapat kita temukan pandangan-pandangan pokok pemikiran seperti yang di atas. Yang pertama itu adalah monoisme. Monoisme ialah paham yang menganggap bahwa hakikat yang asalnya dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja dan tidak mungkin dua. Jadi haruskah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal baik yang asal berupa materi atau berupa rohani. Kemudian, paham monoisme ini kemudian terbagi menjadi dua aliran. Aliran yang pertama ialah materialisme, aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi dan bukan rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme, menurut bahwa zat mati berupa kenyataan dan satu-satunya fakta. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham tersebut. Namun, materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada dan lainnya di luar tidak ada. Kemudian di sini disebutkan dari segi dimensi, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurut teori ini, semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap, tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari unsur itulah dinamakan atom-atom. Atom dari unsur sama rupanya sama pula dan sebaliknya. Namun perbedaan hanya mengenai berat dan besarnya. Mereka bersatu menjadi molekul yang terkecil dari atom-atom itu. Selanjutnya, atom-atom dengan kesatuan molekul-molekul itu bergerak terus menuruti undang-undang tertentu. Kemudian, aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Dan Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya dan tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Jadi di sini aliran-aliran pendapat itu terbagi menjadi tiga. Aliran-aliran pemikiran itu dipelopori oleh bapak-bapak filsafat. Yang pertama adalah Thales, yang kedua adalah Anaximander, dan yang ketiga adalah Demokritos. Kemudian dalam perkembangannya, sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah pikiran. Pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan dan apa yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Dan yang kedua adalah penemuan. Penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah sejarah. Dalam sejarah manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Kemudian aliran yang kedua dari monoisme ia adalah idealisme. Idealisme sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme.
Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa kita. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataannya yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau yang jenis lainnya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya. Di sini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badan, bayangan, atau penjelmaan saja. Dan yang kedua adalah manusia. Manusia lebih tepat memahami dirinya daripada luar dunianya. Dan yang ketiga adalah materi, ialah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada. Yang ada itu hanya energi saja. Materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan yang termaksud kenyataan manusia adalah sebagai ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai manusia atau perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita. Kemudian cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Selanjutnya, dalam perkembangan aliran ini ditemui ajaran Plato dengan teori idenya, yaitu menurutnya tiap-tiap yang ada mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja, dan dari alam ide itu jadi idelah dan menjadi hakikat atau sesuatu yang ada, menjadi dasar wujud sesuatu. Kemudian setelah munculnya monoisme, yang kedua adalah dualisme. Dualisme setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monoisme, baik materi ataupun rohani. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran yang disebut adalah dualisme. Aliran dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda. Sama hakikatnya, kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas itu adalah tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia tersebut. Tokoh dalam paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu sebagai istilah dunia kesabaran atau rohani dan dunia ruang atau kebenaran. Ini tercantum dalam bukunya. Ia pula menggunakan metode yang terkenal dengan metode keraguan. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat digunakan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindrakan. Objek yang sebenarnya tidak mungkin diragukan, dia meragukan badannya sendiri. Kemudian halusinasi, ilusi, dan juga pada pengalaman pada ruh halus, ada yang sebenarnya itu tidak jelas. Pada 4 keadaan seorang yang mengalami suatu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita sendiri, sedang kenyataan batin dapat segera diakui oleh akal dan perasaan hidup. Dan yang ketiga adalah pluralisme. Paham pluralisme ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa macam bentuk itu semuanya adalah nyata. Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, dari satu atau entitas. Kemudian, tokoh modern aliran ini William James, seorang psikolog dan filosof Amerika, dan terkenal sebagai psikolog dan filosof Amerika. Dan yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev adalah
Ivan Turgenev dalam novelnya sendiri yang ditulis pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukanlah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik dinyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu itu ada, tidak dapat diketahui, disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat atau tidak mampu meyakinkan kita tentang alam semesta ini. Karena kita dikungkung dan dijelma oleh subjektif, kita berpikir sesuai dengan kemauan atau ide kita yang kita terapkan pada fenomena ini. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia akan tetap dapat kita beritahu kepada orang lain. Dan yang kelima adalah agnotisme. Agnotisme, paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat ruhani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan ini sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya sesuatu kenyataan mutlak yang bersifat transcendent. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensis. Dengan tokoh-tokohnya seperti Soren Kierkegaard, terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat, menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu. Sementara itu, Martin Heidegger, seorang filosof Jerman, mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi hanya diri kita sendiri yang dapat memahami diri kita sendiri. Di dunia ini bagi manusia tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Pada pemahaman lainnya, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang etis sangat terpengaruh dengan pemikiran ateisnya mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat berada pada manusia, bukan etre atau yang ada, melainkan aetre, akan atau sedang. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan, karena tidak ada yang tetap, selalu disangkal. Segala sesuatu yang mengalami kegagalan, macam nilainya hanya terbatas. Manusia tidak boleh mencari dan mengusahakan kegagalan dan keruntuhan, sebab hal itu bukanlah hal yang asli. Kegagalan dan keruntuhan itu mewujudkan tulisan sandi sempurna. Jadi, agnotisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Oke, di sini konsep ontologi dalam filsafat ilmu itu berhubungan erat dengan topik. Ada kategori-kategori atau keberadaan ontologi yang membedakan berbagai jenis entitas atau hal yang, misalnya apakah objek fisik atau ide atau fenomena mental semuanya memiliki eksistensi yang sama, atau adakah perbedaan yang mendasar antara keberadaan benda fisik dan keberadaan konsep yang abstrak. Terus yang kedua yang berhubungan erat dengan konsep ontologi itu adalah realitas dan representasi. Ontologi juga membahas tentang hubungan antara dunia nyata dan apa yang kita representasikan. Realitas dan representasi. Ontologi juga membahas tentang hubungan antara dunia nyata dan cara kita merepresentasikan atau memahami dunia tersebut dalam pengetahuan yang ilmiah. Apakah ilmu pengetahuan menggambarkan realitas secara objektif ataukah hanya menyusun model-model yang bergantung pada perspektif manusia, perspektif manusia. Yang ketiga itu ada entitas dan proses.
Dalam filsafat ilmu, ontologi menyatakan apakah yang ada itu hanya berupa entitas atau objek yang statis ataukah lebih mencakup proses dan hubungan yang terus berubah. Dan yang keempat itu masalah atau keberadaan dalam filsafat ilmu. Ontologi dalam ilmu pengetahuan juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami objek-objek penelitian tersebut dalam berbagai disiplin ilmu. Misalnya dalam ilmu fisika, apakah konsep seperti partikel itu nyata dalam arti sama seperti benda-benda yang kita lihat sehari-hari. Dalam ilmu sosial, apakah konsep-konsep seperti kelompok sosial atau struktur juga dapat dianggap memiliki keberadaan yang nyata ataukah tidak? Oke, saya rasa cukup materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dimengerti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.